Bab 2716. Apakah pacar Nona Morrison hanya menawar secara asal-asalan? Dia tidak sopan sekali. Mendengar ucapan sinis Bucky dan Aurel, penonton pun dibuat kaget. Mereka sudah mengetahui bahwa Iwan adalah seorang wakil presiden rendahan dan sepertinya tidak mungkin dia mampu membayar 5 miliar. Karena Iwan berpartisipasi dalam menawar, dia harus mengikuti aturan dan tidak menawar melebihi anggarannya. Jika Iwan gagal menghasilkan 50 miliar, ini akan melanggar aturan dan semua orang akan merasa tertipu. Ini adalah tindakan yang tidak pantas, membuat Iwan sama hinanya dengan preman pada umumnya. Ada beberapa tokoh kuat di antara kerumunan dan mereka semua meremehkan preman yang tidak tahu malu. Disesatkan oleh Aurel dan Bucky, mereka semua jijik memandang Iwan. Namun apa yang mengguncang mereka semua terjadi pada saat berikutnya. Hahaha, lucu sekali, harganya hanya 50 miliar. Siapa yang memberitahumu bahwa Tuan Busnadi tidak mampu membelinya? Tuan Grimstone, kamu telah meremehkan Tuan Busnadi, Said. Saat itu suara merdu terdengar. Seorang pria muda berusia pertengahan 20-an mengenakan pakaian mahal keluar dari kerumunan dengan 2 pengawalnya. Dia adalah putra tertua keluarga Radburnus, namanya Arun. Senang mengumpulkan permata dan batu giok, keributan di area perjudian batu juga menarik perhatiannya. Jadi Arun datang bersama 2 pengawalnya untuk melihat apa yang terjadi. Saat Iwan dan Bucky saling menawar dan menaikkan harga menjadi 50 miliar, dia menyaksikan semuanya. Selama karangan bunga Jackson, dia hadir untuk membeli tanaman herbal yang dapat membantu pelatihannya. Lalu dia bertemu Hu malam itu dan menyaksikan kekuatan magis dari pil alkimia. Jadi Arun sudah tahu betapa kuatnya Hu dan grup Bio Farma. Dia mengamati Bucky dan Aurel mempermalukan Hu. Mereka bahkan mencoba menyesatkan orang lain untuk mengejek Hu juga. Karena tidak tahan lagi, Arun melangkah maju untuk membela Hu. Tuan Radburnus, apa maksudnya Anda? Wakil presiden miskin seperti dia tidak mungkin memiliki 50 miliar. Itu tidak mungkin. Bucky berbalik dan langsung mengenali Arun. Karena terkejut, dia pun bingung bagaimana Arun mengenal Hu dan mengapa dia membelanya. Bab 2717. Tidak ada yang mustahil, Tuan Grimstone dan Tuan Busnadi menghabiskan 287 miliar selama karangan bunga Tuan Fax dan membeli semua ramuan langka yang disajikan malam itu. Jika dia mampu membeli sesuatu dengan harga 287 miliar, 50 miliar tidak berarti apa-apa baginya. Arun menyelingai dan memandang Bucky seolah-olah dia bodoh. Iwan memang menang melawan semua elit muda dan membeli semua tumbuhan langka dengan 257 miliar dan Arun melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dia tahu bahwa grup Bio Farma memiliki kemampuan finansial yang besar dan dalam aspek ini banyak keluarga berpengaruh di wilayah barat akan gagal. Namun Bucky berusaha menawar Iwan untuk mendapatkan batu giok hijau. Ketika gagal, dia mulai mengejek Iwan karena tidak mampu membayar. Ini sangat bodoh dan Arun tidak tahu bagaimana Bucky bisa menantang Iwan secara finansial dengan keyakinan seperti itu. Dia praktis menggali kuburnya sendiri. Apa? Kata-kata Arun membuat semua orang termasuk Aurel dan Bucky tercengang. Aurel dan Bucky sama-sama berasumsi bahwa Iwan tidak bisa menghasilkan 50 miliar karena dia hanya seorang wakil presiden. Yang membuat mereka bingung, mereka sepenuhnya salah. Menurut Arun, Iwan baru-baru ini menghabiskan 287 miliar untuk membeli ramuan langka. Ini sungguh tidak nyata bagi mereka, begitu pula semua orang lainnya. Mereka semua disesatkan dan mengira bahwa Iwan hanya menawar secara sembarangan. Namun jika Iwan tidak menghasilkan 287 miliar, dia pasti mampu membayar 50 miliar untuk sepotong batu giok. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Iwan tidak menawar secara sembarangan. Mereka hanya tidak mempercayai Aurel dan Bucky serta meremehkan Iwan. Itu tidak mungkin, 287 miliar terlalu banyak. Bagaimana seorang wakil presiden seperti dia bisa punya arus kas sebanyak itu? Tuan Radburnus, itu bahkan tidak lucu. Bucky tersentak dan bertanya, bagi keluarga
Kuat seperti keluarga Greenstone, nilai total aset mereka bisa mencapai triliunan, tapi dalam bentuk properti. Arus kas untuk keluarga-keluarga ini paling banyak hanya beberapa ratus miliar. Terus 87 miliar menyumbang sepertiga dari arus kas keluarga bergengsi. Biasanya tidak ada seorang pun yang berani menghabiskan banyak uang kecuali para pemimpin keluarga. Iwan hanyalah seorang wakil presiden dan bukan ketua, mengingat statusnya. Baki menolak untuk percaya bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengumpulkan 287 miliar. Itu tidak realistis. Di sisi lain, dia sudah memenangkan penawaran melawan Iwan sebelumnya dengan batu biok bening dan dia bayar hanyalah 9 miliar. Jika Iwan benar-benar memiliki dana yang sangat besar, dia tidak akan menyerah begitu saja. Semua bukti menunjukkan fakta bahwa Iwan tidak mampu membayar 287 miliar untuk jamu. Oleh karena itu, dia curiga bahwa Arun hanya bercanda atau dia hanya menggertak untuk membela Iwan. Tampaknya hanya itulah satu-satunya penjelasan yang mungkin. Bab 2718. Saya tidak main-main dengan Anda, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Ada banyak orang termasuk Mr. KD dan Mr. Douglas. Mereka hadir ketika Tuan Busnadi melakukan pembelian. Kita semua adalah saksi, jadi mengapa saya harus mengambil resiko reputasi hanya untuk berbohong padamu? Arun berkata dengan tidak senang. Yah, Baki tidak bisa berkata-kata karena dia tahu bahwa Arun benar. Sebagai keturunan langsung dari keluarga bergengsi, Arun tidak mungkin berbohong di depan begitu banyak orang atau dia akan merusak reputasinya yang hanya akan merugikan dirinya. Tuan Badburness, Anda bisa mengatakan apapun yang Anda mau. Saya tidak peduli jika orang ini membayar 287 miliar untuk jamu langka. Itu masa lalu. Bagaimanapun dia menawar 50 miliar untuk batu giok ini dan jika dia mampu membelinya, dia perlu membayar sekarang. Aller menggerutu dengan ekspresi gelap. Dia berasumsi bahwa Iwan tidak dapat mengumpulkan sebanyak itu. Waktu segera diberikan statusnya, namun kenyataan membuktikan bahwa dia salah. Dia tidak mengantisipasi bahwa Iwan mampu membayar 287 miliar untuk jamu langka dan dia terkejut. Terkejut dengan keadaan keuangan Iwan, dia hanya bisa berdoa agar Iwan menghabiskan seluruh dananya untuk membeli jamu. Jika Iwan berhasil membeli batu giok itu dengan harga 50 miliar, dia dan Baki akan mempermalukan diri mereka sendiri di depan orang banyak. Itu hanya 50 miliar, itu bahkan bukan masalah besar. Nona Underwood, Tuan Busnadi bahkan tidak perlu membayarnya sendiri. Hanya satu kata darinya dan saya sangat bersedia membayarnya. Arun menyeringai mengejek. Apa? Kamu ingin membayarnya? Apakah kamu kehilangan akal sehat? Baik Baki maupun Aurel tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Aurel hanya berfantasi mungkin Iwan sudah menghabiskan semua uangnya dan mungkin tidak mampu membayar 50 miliar untuk membeli batu giok itu. Yang membuatnya bingung, Arun menawarkan untuk membayar Iwan. Ini sungguh tidak nyata. Meskipun Arun memiliki akses sekitar 50 miliar sebagai putra tertua keluarga Radburness, situasinya mirip dengan Aurel dan Baki. Jika Arun membayar 50 miliar untuk sepotong batu giok dan memberikannya kepada orang lain, keluarga Radburness pasti akan menghukumnya. Keduanya tidak bisa memahami mengapa Arun mengambil resiko membuat marah keluarganya karena membayar Iwan. Dan mereka juga tidak dapat menerima apa yang mereka dengar. Penonton juga sama terkejutnya. 50 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Jumlah yang mereka semua bertanya-tanya mengapa Arun menawarkan untuk membayar Iwan. Bab 2719. Tuan Greenstone, Nona Underwood, aku tidak kehilangan akal sehatku. Kalian berdua hanya cuek dan tidak tahu seberapa kuat pil alkimia milik grup Bio Farma. Selama Tuan Busnadi menyetujuinya, saya siap melayaninya. Bahkan jika harga batu giok ini ganda, kata Arun dengan tenang, grup Bio Farma memiliki potensi besar dan banyak keluarga berjuang untuk mendapatkan kesempatan bermitra dengan WHO, termasuk keluarga Radburness. Baik Arun dan kakeknya hadir di luar kamar Iwan saat itu. Sayangnya, Iwan pada akhirnya menyuruh keluarga Douglas dan keluarga Morrison untuk tetap tinggal dan bermaksud memilih salah satu keluarga dari keduanya untuk diajak bekerja sama dengan grup Bio Farma.
Aaron cukup kecewa karena keluarga Radbunus tidak diberi kesempatan, tetapi peluang muncul dengan sendirinya. Baik keluarga Douglas maupun keluarga Morrison ingin bekerja dengan grup Bio Farma dan Hu tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Berita tentang keluarga Douglas atau keluarga Morrison menjalin kemitraan dengan grup Bio Farma. Selama kemitraan ini belum dikonfirmasi, keluarga Radbunus masih memiliki peluang. Jika dia membeli batu giok yang diinginkan Iwan sebagai bantuan, Hu mungkin akan memilih untuk bekerja dengan keluarga Radbunus dengan batu tersebut. Jika ini berarti bahwa keluarga Radbunus bisa mendapatkan kesempatan seperti itu, 50 miliar adalah harga kecil yang harus dibayar. Bukan saja para seniornya tidak akan menyalahkan dia, tetapi mereka juga akan menghargai apa yang dia lakukan. Inilah alasan mengapa Aaron menawarkan untuk membayar Iwan, karena ini hanya akan menguntungkan keluarga Radbunus. Tuan Radbunus, tidak apa-apa, keluarga Morrison dapat membayar Hu jika dia bersedia menerima bantuan kami. Kami tidak akan menyusahkan keluarga Radbunus, kata Rini berburu. Untuk seseorang secerdas dia tahu apa yang Aaron rencanakan. Dia berniat untuk menjilat Hu untuk mendapatkan hak bekerja sama dengan grup Bio Farma. Caleb dan Hugo sudah merasa kesulitan karena harus bersaing dengan keluarga Douglas. Jadi, Rini tidak ingin Aaron dan keluarga Radbunus terlibat juga. Selain itu, dia berbagi pemikiran yang sama dengan Aaron. Selama Hu bersedia menerimanya, dia lebih dari bersedia untuk membelikan batu giok itu untuknya sebagai bantuan. Sekalipun Hugo gagal mengakuisisi perusahaan farmasi grup Bio Farma, Hu mungkin akan memilih untuk bekerja dengan keluarga Morrison pada akhirnya jika dia berhutang budi padanya. Ini bisa memastikan adanya kemitraan antara keluarga Morrison dan grup Bio Farma. Tentu saja itu hanya mungkin terjadi jika Iwan mengizinkannya membayarnya. Apa? Semua orang termasuk Aurel dan Baki terkejut karena Rini dan Aaron berebut kesempatan untuk membayar Iwan. Mereka semua tadinya mengira bahwa Iwan adalah wakil presiden yang berstatus rendah, namun Rini dan Aaron sama-sama menyukainya. Setidaknya itu tidak nyata. Tindakan Rini masih terbilang wajar karena mereka semua mengira bahwa dia adalah pacar Iwan. Namun bahkan Aaron pun berusaha membayar Iwan. Selain itu dia tulus dan ini sungguh sulit dipercaya, jadi semua orang merasa terguncang. Bab 2720. Tidak apa-apa Tuan Radbunus, Nona Morrison, terima kasih atas tawaran Anda, tetapi saya mampu membayarnya. Jadi saya tidak memerlukan bantuan Anda. Iwan menggelengkan kepalanya. Seperti ini dia tahu bahwa Aaron hanya berencana mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan grup Bio Farma. Karena keluarga Morrison dan keluarga Douglas sangat tulus, dia belum mengambil keputusan. Dia tidak ingin berhutang budi pada keluarga lain lagi. Sebelum menjadi lebih rumit, karena grup Bio Farma dan grup Mustika Ratu sangat menguntungkan, dia tidak kekurangan uang dan tidak memerlukan bantuan dari Aaron atau Rini. Ya baiklah kalau begitu, Aaron sedikit kecewa. Rini sudah mengira bahwa Iwan akan menolak bantuan mereka, jadi dia tidak terkejut. Tuan Gusnadi bahkan tidak peduli tentang menghabiskan 50 miliar. Sepertinya ada lebih dari yang kita duga. Kerumunan tersentak ketika Iwan menolak bantuan. Meskipun banyak dari mereka berasal dari latar belakang kaya, sebagian besar dari mereka hanyalah pedagang dan bukan dari keluarga bergengsi. 50 miliar adalah jumlah yang besar untuk mereka semua. Mengingat status Rini dan Aaron, mereka berdua mengira bahwa Iwan hanyalah wakil presiden dan karena Iwan kalah dari mereka dalam tawaran batu giok bening, mereka mengira Iwan akan gagal dalam membayar 50 miliar. Karena itu mereka mengejeknya. Yang membuat mereka bingung, Iwan membayar total 287 miliar untuk ramuan langka selama karangan bunga Jackson. Sekarang Iwan menolak bantuan dari Rini dan Aaron. Kalau tidak salah, Iwan bisa membayar 50 miliar untuk batu giok hijau. Saat itu mereka berdua merasa hancur. Tuan, tolong berikan saya rekening bank Anda, saya akan membayar Anda. Iwan mengabaikan mereka berdua dan bertanya pada Rikon. Oh tentu, terima kasih, ucap Rikon bersemangat dan menyerahkan nomor rekening bank kepada Iwan. Dia tadinya sudah puas karena Iwan menaikkan harga menjadi 30 miliar. Dia tidak menyangka batu giok itu akan terjual dengan harga 50 miliar pada akhirnya dan dia berterima kasih kepada Iwan.